Baik, pertanyaan selanjutnya. Hmm. Apakah amandel harus dioperasi? Apakah sakit? Dan tips apa yang harus dihindari? Apakah amandel harus dioperasi dulu ya? Oke. Apakah sakit? Ini apa maksudnya? Apakah sakit waktu dioperasi? Mungkin pos operasinya atau Oh, iya. Terus apalagi pertanyaan ketiganya? apa yang harus dihindari? Apa yang harus dihindari? Jadi gini, oke. Pertama, kapan amandel? Amandel itu boleh dioperasi, boleh enggak? Kapan amandel dioperasi? Jadi amandel itu ketika ngomongin operasi ada indikasi mutlak sama indikasi yang enggak mutlak. Indikasi mutlaknya itu salah satunya pada kasus-kasus yang ada penyakit namanya OSA, Mas. Obstructive sleep apnea. Nah, dia itu tanda-tandanya sing paling gampang itu, yang paling gampang di rumah itu kalau dia ngorok. Ketika ngorok berarti saluran nafasnya itu di situ terhambat. Tertutup. Apalagi kalau ada fase gelagepan istilahnya kalau orang Jerman ya. Jawa. Kalau orang Jerman lagi. Maaf, lama di Jerman. Oh, lama di Jerman. Jejernya kamu mah. Siap. Jadi dia ngorok. Terus kayak berhenti suaranya. Terus nah, itu benar-benar tertutup. Segera dioperasi amandelnya. Terus yang kedua, jika kita curiga dia itu ada kok membesarnya ini kayak tumor, keganasan, itu curiga, harus diambil. Terus indikasi mutlaknya lagi itu kalau dia ada yang namanya abses tonsil. Aduh, saya lupa ini namanya. Abses di antara tonsil itu. Pernah ada Pembekakan abses gitu ya. Nah, di situ itu bukan pembengkakan, lebih parah dari pembengkakan. Oh, lebih parah dong. Abses peritonsil. Oh, Jadi dia karena radang infeksi sampai timbul abses, jadi ada kayak nanah gitu. Nah, itu wajib diambil. Terus apalagi ya, kalau ini ada indikasinya itu kalau dalam 1 tahun dia sering kali 2 bulan sekali radang, batuk pilek itu juga. Soalnya apa? Itu berpengaruh pada pendidikan, loh. Kok dari pendidikan? Kok jauh ini? Jangan salah. Itu sering batuk pilek, tidurnya terganggu, munculnya OSA. Ketika kita kena OSA, ini kebetulan saya meneliti soal ini. Ketika orang kena OSA, dia tidurnya itu untuk ke fase deep sleep itu susah. Padahal tidur kita kalau nggak masuk deep sleep itu kita ngantukan siangnya. Lah pas sekolah jadi ngantukan. Oh gitu ya. Otomatis rankingnya nggak naik-naik. Nah, gara-gara amandel kayak gitu. Kalau indikasi yang relatifnya yang nggak absolut ya kalau ya sering batuk pilek tapi 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu boleh. Kalau terus ada kasus tonsilolitiasis. Jadi di amandel kan di itu ada kayak putih-putih kotoran gitu. Itu isinya debris, kotoran sisa makanan sama kuman. Berarti itu amandelnya sudah kronis. Soalnya kalau amandel dia masih akut, dia bentuk amandelnya itu mulus. Tapi kalau udah sering radang, dia kayak berongga-rongga. Rongga-rongga itu tempat nyimpennya kuman sama segala macam. Tuh, biasanya kalau udah kayak gitu, pasiennya itu mulutnya bau, sering bau mulutnya. Itu, aduh bau mulut, operasi amandel. Oke. Begitu itu. Terus apakah sakit? Semua operasi itu ini diambil ya, dikerai. Sakit. Saya mau ngomong nggak sakit, bohong. Sakit. Waktu operasi nggak sakit karena dibius. Tapi jangankan dioperasi, dibius aja biasa terus dibangunkan itu aja kadang sakit pusing juga. Apalagi diambil jaringannya, pasti sakit. Tapi jangan salah, buat adik-adik jangan takut. Operasi amandel aja. Karena apa? Semua dokter di Indonesia habis operasi amandel pasiennya nggak boleh makan nasi, suruh makan es krim. Nah itu yang menarik. Jadi kalau pengen makan es krim banyak-banyak, operasi amandel. Malah disuruh sama dokter. Terus pantangan ya tadi ya, pantangan. Yang dihindarkan. Yang harus dihindarkan. Nah, ibu-ibu ini biasanya ciki-cikian gitu kan. Enggak sih, enggak, sebenarnya gini. Semua hal yang merangsang, yang bikin gatel. Mau jamu kayak kencur, apa jahe itu kalau bikin gatel ya
otomatis itu dihindari. Makanan yang bersantan kalau bikin gatal kayak ada alergi dihindari. Nah, ciki-cikian itu dianggap sebagai apa ya, kambing hitam karena mungkin remah-remahan sama ininya kan bikin gatal. Karena kenapa kok bikin gatal itu harus dihindari? Karena ketika gatal gitu paling enggak. Ketika itu ada hentakan, tekanan, itu bikin iritasi. Iritasi memicu radang. Kalau radang di daerah leher itu jadinya hangat. Ketika hangat, kuman senang masuk di situ, berkembang di situ. Itu yang harus dihindari. Gitu. Apakah nggak boleh minum es-esan? Bukan nggak boleh. Saya itu nggak pernah bilang pasien saya nggak boleh. Pasien darah tinggi, saya makan sate kambing boleh. Tapi sebatas kalau bahasa Maduranya tombo pingin. Bukan Madura, itu bahasa apa lagi? Bahasa Jawa lagi. Tombo pingin. Silakan, setelah satu aja. Di situ obat jangan lupa minum. Sekedar tombo pingin silakan. Es, kasihan anak kecil nggak boleh makan es. Kebahagiaan masa kecilnya hilang. Kasihan, boleh. Tapi ya itu teman. Minum es dikit, habis itu minum air hangat yang banyak ya. Boleh makan es krim 3 sendok, habis itu minum air hangat ya 2 gelas. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sakno nanti dia kalau ini. Semua ada solusinya ya, Dok? Ada, nggak saklek-saklek. Oke, baik. Wah, ini belajarnya banyak sekali nih, berapa SKS ini ya. Aduh, lanjut. Nah, perlu pakai layar. Baik, Dok. Apa penyebab mimisan? Bagaimana penanganan yang benar? Apakah dengan menyumpatkan daun sirih itu benar? Biasanya kan mungkin kalau orang zaman dulu ya, sumpelin sama daun sirih, itu efek apa bagaimana? Benar. Jadi gini, mimisan itu ada macam-macam bentuknya. Tapi kita bahas mungkin yang di awam itu paling sering mimisan pada anak-anak mungkin gitu ya. Pada pasien darah tinggi juga itu juga sering mimisan. Jadi mimisan itu penyebabnya adalah hidung kita ini kan ada 2 lubang ya Mas ya. Siap. Di tengah-tengahnya ada sekatnya ya. Nah di sekatnya itu ada tulang rawan sama ditutup mukosa. Di sini itu banyak pembuluh darah terminal. Maksudnya terminal itu gini, pembuluh darah dari labialis superior contohnya naik ngasih makanan di sekatnya itu, dari atas ngasih, dari belakang ngasih. Di sini itu kayak gang buntu, pertemuan buntu nih di sini. Ini namanya plexus Kieselbach. Nah, ketika ada tekanan dikit, kepanasan dikit di sini tuh tipis di sini, itu gampang cerot, gampang berdarah. Anak kecil kepanasan lari-lari itu namanya lari-lari, anak kecil jantung pasti sudah tekan kena panas gitu, pecah. Kalau orang darah tinggi ya karena tekanannya pecah kayak gitu. Selama tapi ada tandanya. Kalau mimisan di situ biasanya itu dia nggak banyak, bukan yang ngocor cur gitu. Dia netes karena ngerembes netes gitu. Penanganan pertamanya adalah pencet aja hidungnya. Pencet kalau mimisan kanan ya kanan aja, jangan pencet gini nggak bisa nafas. Pencetnya itu nggak usah terlalu kuat, pokoknya nempel aja, nempel gini aja. Sampai terasa ya Dok. Jangan dikasih tisu, banyak orang dikasih tisu ya. Tisu itu nyerap darah. Tetap keluar. Pencet gini aja, gitu tunggu. Biasanya kalau dari plexus Kieselbach itu cuma 5 menit, nggak sampai 5 menit itu udah berhenti. Bagus lagi kalau punya es batu, kasih es ini atau kumur-kumur es batu. Kenapa? Semakin dingin dia semakin mengkeret ujung-ujung pembuluh darahnya kayak gitu. Terus habis gitu pertanyaan selanjutnya daun sirih. Nah daun sirih itu memang kandungan di daun sirih itu membantu untuk koagulasi darah. Benar itu, sudah banyak penelitian. Tapi, nah ada tapinya. Namanya daun, ujungnya tajam. Terus, posisinya seperti apa masukkan juga ya Dok? Posisinya itu boleh silahkan dikasih daun sirih, tapi ya itu diketok yang rapi dulu, lama kayaknya Dok. Dicuci dulu. Kan daun sirih ambil kuman loh, masukin tes. Jangan cuci, ketok dulu silahkan kayak gitu. Nah pilih mana, daun sirih atau ini aja yang langsung lebih 3 menit 5 menit selesai. Masih ngambil daunnya, nyari daunnya. Dan jangan
kalau ngomong jangan takut itu agak gimana ya, nyepelein ya. Ya. Saya dulu waktu kecil Mas, seminggu 2 kali 3 kali mimisan wajib, misalnya sukanya lari-lari gitu. Itu hal wajar selama nggak sampai setengah gelas, 1 gelas. Itu wajar di anak kecil yang masih aktif, itu wajar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Beda lagi mimisan yang mau saya bahas, mimisan yang tipe kedua. Itu dari pembuluh darah yang di belakang hidung, Palatina. Itu kalau itu jebol namanya Woodruff itu. Kalau itu yang mimisan, waduh, manjur dia, manjur. Itu terjadi pada hipertensi yang parah mungkin ya. Pasien khusus ya dok ya? Pasien khusus, terus trauma, terus kayak tumor-tumoran kayak gitu itu. Kalau anak-anak, kalau anak kayaknya enggak mungkin. Selama enggak ada trauma atau jatuh atau kecelakaan ya dok. Selama enggak trauma begitu untuk mimisan dan daun sirih. Daun sirihnya. Terjawab sudah ya daun sirihnya ya. Berarti masih agak panjang mencari daun sirih di rumah tetangga mungkin. Nanti ulur dicuci dulu. Nah itu.